Akhirnya, kepingan puzzle terakhir Persib telah lengkap dengan diperkenalkannya Patricio Matricardi, bek jangkung berkebangsaan Argentina yang sebelumnya bermain di Bossotani FC, sebuah klub yang berkompetisi di Liga Rumania. Jika Bojan menggunakan formasi 4 back, kemungkinan Patricio ini akan diduetkan dengan Julio Cesar yang lebih dulu tiba di Bandung. Keduanya akan meneruskan estafet Nick dengan Prangka yang sama-sama tidak disodori dokumen kontrak baru. Mungkin ini adalah salah satu kejutan besar dari manajemen Persib untuk para bobotoh. Dalam pengawalan Nick dengan Prangka pada musim lalu, Persib menjadi salah satu tim dengan tingkat kebobolan yang cukup rendah, yakni 33 gol dalam 34 pertandingan. Artinya, rasio kebobolan Persib tidak mencapai 1 gol per pertandingan. Tepatnya hanya 0,97 per laga. Di samping catatan apik tersebut, Gustavo Franca merupakan bek tersubur di Liga 1 dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Untuk gaya bermain, dia pun bukan tipikal bek yang keras, apalagi kasar, lebih-lebih emosional. Sebaliknya, dirinya adalah seorang bek yang cukup tenang, dengan kontrol emosi yang istimewa. Kita bisa melihat indikatornya melalui catatan kartu kuning yang diterimanya. Selama satu musim kompetisi, dia menerima 9 kartu kuning tanpa kartu merah ataupun kartu kuning kedua dalam satu pertandingan. Untuk produktivitas ataupun catatan golnya, tampaknya kita akan sangat sulit untuk menemukan pengganti dia. Bahkan dalam 10 tahun ke depan mungkin hal itu tidak akan bisa disamai atau dikejar oleh bek lain. Belum lagi dia cukup pandai melakukan build up. Catatan impresif Prangka tidak berhenti sampai di situ. Dia dinobatkan menjadi starting 11 terbaik Liga 1 pada musim kemarin bersama rekannya di Persib, yakni Tyrone Del Pino. Itu adalah sebuah pengakuan akan kualitas atau apresiasi yang tak terbantahkan dari penyelenggara liga. Lantas, salah apa dia sehingga dibiarkan angkat koper dari Persib? Di mana masalah lelaki 28 tahun tersebut? Kenapa dia tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dengan catatan-catatan impresif tersebut? Apakah dia tidak masuk pertimbangan untuk diperpanjang kontraknya? Berkaitan dengan perpanjangan kontrak Prangka ini, untuk masalah keagenan kita tidak pernah tahu. Soalnya kan itu rahasia di antara pihak manajemen Persib dengan pihak Gustavo Franca. Mungkin ada nilai atau tuntutan-tuntutan yang tidak bisa dipenuhi oleh Persib. Tapi saya akan mencoba mengulik berdasarkan apa yang tampak selama satu musim terakhir tentang penampilannya yang mungkin kalau di Liga 1 akan dianggap bagus ya, impresif. Menurut perkiraan saya yang bisa Anda setuju atau tidak ya, ini cuman opini yang subjektif. Prangka tidak diperpanjang kontrak barangkali ada kaitannya dengan gaya bermain dia yang tenang atau bahkan lebih tepatnya terlalu tenang. Mungkin karena itulah Bojan berinisiatif untuk mendatangkan bek baru yang lebih ngotot dan bertenaga. Dalam pertandingan Liga 1 mungkin terlalu tenangnya Prangka ini tidak akan terlalu terlihat karena lawan-lawan yang dihadapi kan levelnya, ya maaf ya, tidak seperti lawan yang dihadapinya di dalam kompetisi yang lebih tinggi. Tapi masalah akan terlihat saat Persib berhadapan dengan tim-tim juara di tingkat Asia, yakni dalam kompetisi ACL 2. Kelemahan Prangka itu akan seperti tertelanjangi. Kekurangan-kekurangannya bisa kita lihat dengan jelas. Kita seperti melihat warna sirup melalui gelas bening. Sangat terlihat. Seperti yang terlihat dalam video ini.
Nah, Anda bisa melihatnya sendiri melalui video tersebut kan? Memang bukan sepenuhnya salah Prangka, dan kita tidak patut menimpakan seluruh kesalahan kepada dia. Saya yakin kontribusi dia untuk Persib jauh lebih besar daripada kesalahannya atau kelemahannya. Kita tak boleh lupa beberapa gol yang lahir darinya menyelamatkan Persib dari wajah yang tertunduk karena kekalahan. Tapi musim depan Persib bukan lagi berbicara tentang kompetisi domestik. Seperti yang sudah sering digaung-gaungkan, musim depan Persib menyasar kompetisi Asia, yaitu ACL II. Istilahnya dalam kompetisi tersebut, Persib akan menghadapi para naga, ya, para juara di negaranya masing-masing. Untuk itu, Persib butuh pemain yang lebih baik, lebih berpower, lebih memiliki effort yang tinggi dan mental baja. Lalu, bagaimana dengan Nick? Apakah dia sudah tidak patut berada di dalam barisan Persib Bandung? Apakah tubuhnya sudah terlalu ringkih untuk mengusung lambang Persib di dada? Dari video tersebut, sebenarnya terlihat juga tentang kewalahannya Nick dalam mengantisipasi serangan-serangan lawan. Mungkin ini bukan sekedar itu ya, tetapi ada koordinasi yang buruk di antara para pemain Persib. Pemain yang sering diakui sebagai back paling sulit dilewati oleh striker di kompetisi domestik, nyatanya harus juga menerima ironi dan kenyataan bahwa kontraknya tidak diperpanjang. Dia yang sempat dijargoni si setia itu bernama Nick, pada akhirnya harus menelan kenyataan manajemen tidak lagi mempertimbangkannya atau memasukkannya kepada rencana untuk musim depan. Bayangkan saja, sudah 6 tahun dia berseragam Persib. Tetapi pada akhirnya, seperti yang kita tahu, dia harus pindah juga. Terdepak dan tergantikan oleh back-back yang baru. Dia telah menemani Persib dalam masa-masa yang sulit, dalam masa terpuruk, naik atau turun, pasang dan surut. Sebelumnya, saya disclaimer dulu ya. Saya menaruh respek yang besar kepada Nick atas dedikasi dan loyalitasnya. Tetapi, saya harus mengatakan ini secara objektif dan kita harus terbuka. Tapi, tentu saja ini sebuah opini. Anda boleh tidak setuju. Ini berdasarkan apa yang saya lihat, referensi yang saya dapat, kemudian digabungkan dengan pengetahuan dan pola berpikir saya. Kawan, Nick yang tahun ini berbeda dengan Nick yang tahun-tahun sebelumnya. Dia mulai terlihat sering kerepotan menghadapi striker lincah lawan. Soal kekuatan mungkin dia masih bisa diandalkan. Tapi dalam beberapa momen, dia sering kalah gesit dan terlambat dalam mengantisipasi serangan lawan. Lagi kita berbicara tentang level Asia ya, di mana pressure, power, kecepatan, dan stamina para pemain harus 1 atau 2 tingkat di atas rata-rata pemain Liga 1. Sekarang kita mulai membahas para central back baru Persib Bandung. Seperti apa peta kekuatan mereka? Apakah mereka layak untuk menggantikan 2 back sebelumnya? Bahkan lebih baik? Nama pertama adalah Julio Cesar. Back jangkung asal Brazil berusia 30 tahun. Sebelumnya dia bermain di Liga Thailand bersama klub berlogo kumbang tanduk yang bernama Chiang Rai FC. Dia bermain sebanyak 14 kali dengan torehan 2 gol dan 1 assist. Ada yang mengatakan bahwa permainannya mirip Nick Kuipers. Untuk membuktikan dan mengetahuinya, kita bisa melihat video berikut ini.
Ucapan tersebut memang tidak salah, tapi boleh dibilang Julio ini adalah Nick dengan versi yang lebih ringan, sehingga sedikit lebih lincah dan lebih cepat. Maaf jika saya harus mengatakan bahwa dengan tubuh Nick yang tinggi menjulang tersebut, dia terlihat lambat. Nick memiliki tinggi badan 193 cm dengan berat 93 kg. Sebagai perbandingan, Ibrahimovic pada masa prime-nya dengan tinggi 195 cm, dia hanya memiliki berat badan 91 kg. Atau yang mungkin lebih tingginya lebih sepadan adalah Erling Haaland. Menurut catatan, Erling Haaland tingginya 193 cm dan beratnya hanya 87 kg. Memang sebetulnya kecepatan para pemain itu ditentukan oleh massa otot, tetapi untuk Nick memang dia sering terlihat keberatan dengan badannya. Hal itu bisa terlihat saat dia berlari. Dengan postur Julio Cesar yang lebih kecil dari Nick, jika memang gaya bermain keduanya sama, tentu diharapkan Julio ini adalah Nick dengan versi yang lebih lincah dan lebih cekatan, lebih cepat pula dalam menutup pergerakan lawan. Nama yang kedua adalah Patrizio Matricardi. Tinggi badannya 190 cm, usianya adalah 31 tahun. Sekarang kita lihat dulu videonya sebagai bahan referensi. Sebetulnya analisis hanya bermodal cuplikan-cuplikan video yang biasanya berupa clearance sukses itu masih kurang baik ya. Soalnya yang ditampilkan pasti yang bagus-bagusnya saja. Jarang kita melihat mistake-mistakenya, foul-foulnya, kesalahannya, keterlambatannya, salah posisi. Memang idealnya kita melihat permainan seorang pemain dalam beberapa pertandingan secara langsung, entah di televisi. Lebih bagus lagi kalau ada kesempatannya langsung. Jika melihat dari video tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa Patrizio ini adalah seorang bek yang pandai dalam membaca permainan, sehingga dia tahu bagaimana cara mengantisipasi serangan lawan. Di samping itu, dia tipikal back yang kerap melakukan man marking ketat. Itu artinya dia seorang back yang cukup waspada dan tidak menyepelekan berbagai situasi. Biasanya seorang pemain kerap menyepelekan peluang kecil, padahal seringkali gol tercipta dari peluang yang tidak dianggap berbahaya. Mungkin karena Patrizio ini sadar bahwa dia bukan pemain yang cepat. Kita bisa melihat dari video barusan bahwa Patrizio ini sepertinya tidak lebih cepat daripada Julio. Tapi untuk menutupi kelemahan tersebut, dia pandai dalam membaca permainan lawan. Dan kabar baiknya, dia pun sepertinya pandai dalam melakukan build up dan sering terlibat dalam penyerangan. Dia tahu kemana bola harus dialirkan. Visi bermainnya juga tampaknya cukup baik. Dia tipikal pemain yang lugas dan efektif, serta mampu mengontrol keadaan dengan sangat baik. Apakah kedua bek baru Persib ini progresif? Melihat dari cuplikan video-video yang telah kita putar tadi, sepertinya Bobotoh patut berbesar hati. Tetapi kita harus ingat bahwa sepak bola bukan hanya ditentukan oleh dua orang,
melainkan ada 11 pemain di atas lapangan yang bahu-membahu dan bekerja sama dalam membangun sistem, entah saat bertahan ataupun menyerang. Semua harus terkait dan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Tidak boleh ada yang egois. Tidak boleh ada yang merasa dalam klub ini aku yang paling berperan atau semacamnya. Sekian celoteh dari saya, karena sekali lagi saya katakan kalau disebut analisis ini terlalu ketinggian. Semoga hari Anda menyenangkan, sukses, dan tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.